Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wih, ternyata rekam jejak Anies Baswedan itu ya cukup ngeri-ngeri sedap ya. Bahkan Anies Baswedan pernah mengikuti konvensi yang diadakan oleh Demokrat, yaitu untuk menjadi calon presiden. Bahkan ada rekam jejak digital yang ya di luar dugaan, yaitu di sini Anies Baswedan siap menghadapi Jokowi. Ini berita ini terbit pada 9 Januari 2014 yang lalu ketika Anies menjadi peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Tetapi Partai Demokrat kemarin yaitu memilih Dahlan Iskan. Ya, tetapi apa boleh buat, karena presidensial threshold-nya tidak cukup. Akhirnya, ya begitu deh. Ini juga bahkan Fahri Hamzah belak-belakan lah. Belak-belakan seperti ini. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Ini bahkan juga dikomentari oleh Dedi Taulumbanu 4. Udahlah, sampai September 2024, ini omong kosong. Semua capres bohong-bohongan. Bapak politik identitas nipu diri sendiri tuh, kata Fahri Hamzah. Lucu banget pagi-pagi dapat video yang mempermalukan Beruwan Kibul, sebarkan dengan retweet sahabat tweet. Nah ternyata setelah saya cari beritanya, ya memang benar-benar nyata yang diomongkan oleh Fahri Hamzah ini, yaitu pada tahun 2013 yang lalu Anies Baswedan itu mengikuti konvensi Demokrat, dan ini adalah janji Anies Baswedan. Anies Baswedan peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat berjanji akan mengembalikan optimisme publik terkait potensi dan kemampuan Indonesia menjadi bangsa yang maju. Gagasan ini menjadi andalannya dalam pertarungan memenangkan konvensi sehingga dirinya dapat diusung menjadi calon presiden di tahun depan. Bahkan Anies Baswedan itu sudah pengen menjadi presiden pada tahun 2013 yang lalu. Bahkan juga ikut konvensi dari Partai Demokrat supaya Anies Baswedan bisa dipilih menjadi calon presiden. Bayangkan, ambisius sekali. Bahkan ketika Anies Baswedan gagal jadi calon presiden dari Partai Demokrat karena Partai Demokrat pada waktu itu memilih Dahlan Iskan. Tetapi apa boleh buat, karena presidential threshold-nya tidak cukup. Akhirnya pun Anies Baswedan bermanuver, yaitu menjadi tim pemenangan Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya pun ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan. Dan apalah daya, 2 tahun menjabat, akhirnya Anies Baswedan pun direshuffle menjadi menteri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya pada tahun 2017, manuver mengejutkan, yaitu Anies Baswedan ikut Pak Prabowo. Yaitu Pak Prabowo memilih Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Dan akhirnya mengantar Anies Baswedan menduduki kursi DKI 1. Kita tahu kan Pilkada 2017 kayak apa, yang penting menang lah pokoknya. Dan akhirnya pun ya menang. Dan yang 2022 ini setelah Anies Baswedan lengser menjadi Gubernur DKI Jakarta, akhirnya pun ikutlah ke Surya Paloh. Akhirnya Nasdem pun mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Nah, manuvernya sungguh tidak terduga sekali ya. Mulai dari Demokrat, Presiden Joko Widodo, Gerindra, Prabowo Subianto, dan sekarang Nasdem. Untuk ini Anda bisa menilainya sendirilah. Ini juga saya tahu gara-gara omongan dari Fahri Hamzah ini. Akhirnya saya cari tahu beritanya, ternyata memang benar-benar ada. Anies Baswedan pada waktu itu juga siap menghadapi Presiden Joko Widodo. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah terlibat saling serang pernyataan dengan pihak Koalisi Perubahan pendukung pencapresan Anies Baswedan. Berikut adalah pernyataan-pernyataan mereka yang bikin seru panggung politik nasional. Fahri Hamzah dulu adalah politikus PKS yang kemudian berseberangan dengan mantan partainya itu.
Sedangkan PKS kini ada di Koalisi Perubahan. Isinya juga ada Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Partai Nasdem sendiri adalah partai yang mendeklarasikan dukungannya ke pencapresan Anies Baswedan. Ribut-ribut awal bermula dari komentar politikus Partai Demokrat Andi Arief yang menurut konsistensi Nasdem untuk tidak memaksakan cawapres untuk Anies Baswedan. Melihat dinamika internal pendukung Anies tersebut, Fahri Hamzah melayangkan serangan pertamanya ke Koalisi Perubahan. Pada nggak jelas sih, kita akan mengalami hiruk-pikuk ribut antar calon karena jadwal pemilu baru mulai bulan September, sementara calonnya sudah gentayangan kemana-mana. Tweet Fahri Hamzah lewat akun Twitternya pada Jumat 18 November. Fahri juga menyebut Koalisi Perubahan tidak punya ide. Serangan ketiga, Fahri menyebut Koalisi Perubahan terlihat seperti menunggu bandar politik menyantuni dana. Kalau ada idenya paparnya, kalau tidak maka ini dituduh hanya nunggu bandar, ucap Fahri. Soal bandar ini, Fahri juga melontarkan serangan saat Koalisi Perubahan batal deklarasi di tanggal 10 November gara-gara bandar belum sepakat. Sudahlah, kita kan sudah tahu semuanya kan, bandar belum sepakat. Duit belum terkumpul 20%, belum terkumpul ya gagal, kata Fahri saat adu perspektif pada Rabu 9 November 2022 yang lalu. Nasdem balik menyerang soal Fahri Hamzah bandar politik yang disebut-sebut Fahri. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai Fahri menyebut-nyebut bandar karena punya banyak pengalaman soal praktik itu. Ini mungkin tradisi Fahri Hamzah kali ya. Tapi kalau Nasdem sih nggak seperti itu, PKS nggak seperti itu, Demokrat nggak seperti itu, mungkin di partai dia kali seperti itu, kata Ali di CCC Senayan, Jakarta pada Kamis 10 November yang lalu. Demokrat juga melancarkan serangan balik ke Fahri. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani mengungkit status Fahri yang bukan lagi politikus PKS. Fahri berkomentar tidak jelas lantaran Fahri tidak tahu, soalnya Fahri tidak di PKS lagi sih. Ikhtiar membangun poros Koalisi Perubahan terus berkemajuan. Saat ini tahapannya pada proses pematangan dan penyesuaiannya dengan mekanisme internal partai masing-masing. Ini perlu Bang Fahri Hamzah ketahui untuk menepis dugaan bahwa ini tak jelas. Sekiranya masih di PKS pasti bisa melihat dan mengetahui kejelasannya. Meskipun demikian, pada saatnya nanti Bang Fahri akan mengetahui kejelasannya, kata Kamhar kepada wartawan pada Jumat 18 November. Kamhar yang merupakan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Demokrat itu menilai komentar Fahri sebenarnya positif. Meski demikian, sebenarnya Koalisi Perubahan bukanlah tidak ada ide-ide, melainkan sebaliknya. Koalisi ini adalah kumpulan ide-ide besar. Pernyataan Bang Fahri Hamzah bahwa Koalisi Perubahan gak ada idenya kami maknai sebagai sesuatu yang positif. Beliau pasti paham betul bahwa perubahan dan perbaikan yang menjadi platform dan tagline Koalisi Perubahan sendiri adalah substansi atau intisari yang merupakan kumpulan dari berbagai ide-ide besar, kata Kamhar. Bahkan diketahui Anies Baswedan, peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, berjanji akan mengembalikan optimisme publik terkait potensi dan kemampuan Indonesia menjadi bangsa yang maju. Gagasan ini menjadi andalannya dalam pertarungan pemenangan konvensi sehingga dirinya dapat diusung menjadi calon presiden di tahun depan. Anies menjelaskan Indonesia bukan hanya milik segelintir orang atau kelompok. Baginya, Indonesia milik semua warga negara Indonesia, baik generasi muda maupun tua. Kembalikan optimisme itu, Republik ini bisa, kata Anies sesuai mendengarkan pengarahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada peserta konvensi di Hotel Sultan pada Jakarta Rabu 11 September 2013 yang lalu. Akademisi Universitas Paramadina ini menuturkan, konvensi merupakan cara elegan dalam menentukan pemimpin bangsa berikutnya. Pasalnya hanya melalui konvensi, masyarakat memberi masukan maupun menyampaikan kritik terkait tokoh yang akan diusung menjadi calon presiden. Lebih jauh, Anies berjanji akan fokus dengan program yang akan ia jadikan modal dalam pemenangan konvensi. Menurutnya, semua kandidat konvensi memiliki peluang yang sama besarnya dalam kompetisi tersebut. Bukankah sebaiknya konvensi dilakukan oleh semua partai politik, bukan saja mempresentasikan kepentingan politiknya, tapi juga kepentingan masyarakat, ujarnya. Pelaksanaan konvensi dijadwalkan dimulai pada 15 September 2013 yang lalu hingga akhir Desember 2013. Dalam waktu tersebut akan dilakukan berbagai kegiatan mulai dari pengenalan kandidat, wawancara media, dan dilakukan 1 kali survei untuk semua kandidat konvensi yang dilakukan oleh 3 lembaga survei.
Di awal Januari sampai April 2014, pelaksanaan konvensi akan memasuki tahap baru. Kegiatan yang dilakukan adalah wawancara mendalam kepada para kandidat yang melibatkan komite dan tokoh lain seperti pewawancaranya. Di periode itu juga akan digelar debat antar kandidat dan dilakukan lagi survei untuk menentukan hasil akhir. Peran masyarakat dalam menentukan pemenang konvensi akan tampak dalam survei akhir tersebut. Seluruh dana terkait konvensi dijamin berasal dari sumber halal dan semua peserta konvensi wajib membuat rekening khusus sebagai wujud transparansi keuangan konvensi. Bahkan diketahui peserta konvensi calon presiden Capres Partai Demokrat, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya menghadapi salah satu tokoh populer, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Namun demikian, sebelum menghadapi Jokowi, Anies akan lebih dulu konsentrasi untuk memenangkan konvensi yang digelar Partai Demokrat. Saya menang dulu. Ketika sudah menang, saya siap menghadapi siapa saja, ujarnya dalam Meet the Press peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat di Jakarta Selatan pada Kamis 9 Januari. Anies mengaku tidak dapat berkomentar banyak mengenai mantan wali kota Solo itu. Pasalnya, Jokowi sendiri hingga kini masih menjabat sebagai gubernur DKI dan belum dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya. Mengenai elektabilitas Jokowi yang tinggi di berbagai survei, Anies melihat hal tersebut terjadi karena belum ada calon alternatif yang diusung partai politik. Diyakini bila muncul calon alternatif apabila ia memiliki komitmen lebih kuat dan lebih mudah, masyarakat akan tertarik. Yang lain, calonnya tua dan lama. Situasi perubahan ketika ada yang menjadi calon baru dan muda. Nanti petanya akan berubah, ucap Anies Baswedan. Bahkan, Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres yang akan diusung pada pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Pilihan Capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan, ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Senin 3 November 2022 yang lalu. Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai Capres 2024. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best, kata dia. Anies yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan menerima tawaran Partai Nasdem dan Surya Paloh. Kami siap calon presiden dengan mohon ridho Allah dan seluruh kerendahan hati. Kami terima demi bangsa Indonesia, ujar Anies. Anies menyatakan dirinya menerima ajakan Nasdem setelah mendengar pikiran yang disampaikan oleh Paloh perihal bangsa Indonesia. Dia mengaku diajak Paloh untuk memperbaiki permasalahan Indonesia, sekaligus meneruskan apa-apa saja yang belum dikerjakan. Dengan mohon doa semua, dengan berharap ridho petunjuk. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak jadi perjalanan berat, tapi jadi perjalanan ringan, penuh kemudahan. Tuhan yang berikan siapa yang Dia kehendaki, dan Ialah yang memiliki kuasa, kata Anies Baswedan. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies Baswedan berkutat ke bidang akademik dan riset. Dia tercatat pernah menjadi peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Anies pun pernah tercatat bekerja sebagai manajer riset di IPC, Chicago, yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik dunia. Selain itu, Anies pernah bergabung dengan Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, sebuah lembaga non-profit yang fokus pada reformasi birokrasi di berbagai wilayah Indonesia dengan menekankan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil. Anies pernah mengisi posisi Direktur Riset The Indonesian Institute yang merupakan lembaga peneliti kebijakan publik yang didirikan pada bulan Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Pada 15 Mei 2007, Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina. Saat dilantik, dia berusia 38 tahun dan tercatat sebagai Rektor termuda Indonesia. Anies juga penggagas Gerakan Indonesia Mengajar dengan tujuan untuk merekrut dan memberdayakan mahasiswa menjadi pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Anies Baswedan mulai terjun ke politik praktis mulai 2013. Berikut ini uraian singkatan mengenai jejak politik Anies Baswedan. Anies mulai terjun ke dunia politik praktis pada 27 Agustus 2013. Saat itu dia menjadi salah satu peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Untuk meraih dukungan, Anies kemudian menggagas gerakan turun tangan dalam waktu 1 tahun dengan merekrut 35.000 orang untuk menjadi relawan. Sebagian besar relawannya saat itu ialah anak-anak muda. Saat itu Anies menghadiri sejumlah kegiatan debat di konvensi Capres Partai Demokrat. Dia bersaing dengan sejumlah kandidat lain, yaitu Ali Maskur Musa,
Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Endartono, Sutarto, Gita Wirjawan, Hayun Usman, Irfan Gusman, Marsuki Ali, Pramono Edi Wibowo, Singohari. Saat itu Partai Demokrat memutuskan Dahlan Iskan yang memenangkan konvensi itu berdasarkan hasil survei elektabilitas para calon presiden. Namun Partai Demokrat gagal mengusung calon presiden sendiri karena tidak mempunyai cukup suara akibat aturan ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold. Setelah gagal dalam konvensi Capres Partai Demokrat, Anies kemudian mengalihkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo Yusuf Kala pada Pilpres 2014. Dia bergabung dengan tim pemenangan Jokowi JK dan didapuk sebagai juru bicara koalisi Indonesia Hebat. Pasangan Jokowi JK kemudian menang dalam Pilpres 2014 mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Harjasa dari koalisi Merah Putih. Setelah itu, Anies sempat diberi jabatan sebagai Deputi Kantor Transisi Jokowi JK. Presiden Joko Widodo kemudian melantik Anies menjadi salah satu anggota kabinet yakni sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 27 Oktober 2014. Akan tetapi, walau Anies membuat sejumlah kebijakan yang dinilai positif, Jokowi memutuskan pencopotan dari posisi Mendikbud pada pertengahan 2016 dan menggantinya dengan Mujair Effendi. Anies kemudian diusung menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 2017. Saat itu dia dipasangkan dengan Sandiaga Uno dan didukung penuh oleh Partai Gerindra. Suasana persaingan Pilkada DKI Jakarta itu cukup sengit. Anies dan Sandiaga menangkan Pilkada dalam putaran kedua mengalahkan Basuki Cahayapurnama yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Pada putaran kedua tersebut, Anies Baswedan mendapatkan suara sebesar 57,96%, sedangkan Ahok Jarot memperoleh 42% suara. Nama Anies sempat muncul sebagai bakal capres dalam rapat kerja nasional Partai Nasdem di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta pada 15-17 Juni 2022 lalu. Saat itu terdapat 3 nama yang direkomendasikan oleh para peserta yang hadir untuk dipertimbangkan sebagai calon presiden 2024 yang akan diusung Partai Nasdem. Selain Anies, terdapat 2 nama yang muncul saat itu, yakni Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Saat ini Nasdem sudah menentukan sikap dan akan mengusung Anies sebagai calon presiden. Namun tentu mereka harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa lolos dari presidensial threshold. Partai Nasdem memutuskan sikap untuk mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Keputusan Nasdem untuk mendukung Anies sebagai capres 2024 menyusul sikap Partai Gerindra yang beberapa waktu lalu menyatakan akan mengusung sang Ketua Umum Prabowo Subianto untuk bertarung di pemilihan presiden Pilpres 2024. Akan tetapi, tentu mereka harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa lolos dari presidensial threshold-nya. Dalam pemilu 2019, Partai Nasdem berhasil meraih 12,66 juta suara atau 9,05% dari total suara sah nasional. Dengan perolehan suara itu, Partai Nasdem mendapat 59 kursi atau 10,26% dari total 575 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR periode 2019 hingga 2024. Persentase kursi Nasdem di DPR akan diperoleh suara mereka di pemilu 2019 ternyata belum memenuhi syarat untuk bisa mengusung capres secara mandiri. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222 disebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%. Dan jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.